Legends! Impact! Ya, gimana ya? Episode yang cukup apa ya, bisa dibilang, kalau dibilang endingnya konklusinya cukup heartwarming, iya. Tapi tetap menyisakan satu pertanyaan soal siapa identitasnya dari sang karakter utama. Oke, bisa menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Perasaan episode 2. Ya, setelah nonton episode ini ya, jika sekaligus jadi episode debutnya dari variasi kedua dari superformnya Kamen Rider Senju, yaitu Senju Order. Ya, banyak banget bisa dibahas. Setelah soal konklusi diambil sama Baku soal kenyataan dari Minami. Tapi ya, itu juga menimbulkan banyak pertanyaan baru sih. Tapi langsung jawab mulai ya, Kamen Rider Senju episode 30. Udah 30 episode aja loh ternyata, aku sampai gak nyadar. Dan ya, melanjutkan dari yang episode kemarin ya, melanjutkan dari episode kemarinnya perihal setelah kejadian dari sang penahan Doxley. Aku tinggal anjir pas penahan Doxley itu ya, gimana ya sih Odaka bener-bener kayak tahu segalanya banget di sini loh. Kan hitungannya kan yang pertama kali ngasih tahu soal Minami bukan adik-adiknya Baku kan adalah si Odaka kan. Jadi ya gimana dia gak mau dibilang penahan Doxley. Semua rahasia kayak soalnya dia tahu tapi dia tutup-tutupi semua loh. Dan ya setelah kejadian saat pengungkapan itu tadi kan akhirnya Odaka punya inisiatif kan buat dia tuh pinjam recovery capture-nya Baku buat dipakaikan ke Minami biar Minami bisa disembuhin gitu. Maksudnya sih biar terlepas dari dari cengkeramannya Sisik kan. Tapi sih ngomong kalau kekuatannya dia itu nggak ada penyembuhnya. Jadi ya kalau orang udah jadi nightmare sama Sisik, ya udah dia nggak akan bisa balik lagi karena Sisik itu. Bahkan dia kan juga Sisik sempet kayak ngeledek misinya Baku kali, tajuk misinya Baku kali itu Save the Cat kan. Karena memang itu kan tajuk misinya di cerita kali ini kan itu agak sedikit diledek lah sama Sisik. Karena ya kan memang hitungannya kan sekarang nasibnya Minami dia tergantung dari keputusannya Baku mau diselamatin atau enggak gitu. Itu ya bikin Baku ya otomatis ya makin bimbang dan makin bingung lagi kan. Dan gara-gara itu kan akhirnya si Baku langsung bangun dan setelah bangun kan ada dia ngomong kan ngomong semuanya ke Pak Fujimi sama Nagumo kan ya soal Minami adalah nightmare dan juga Blacklist ada jadi. Cuma di sini Baku kayak masih belum begitu percaya ya soal fakta yang diberitahukan sama Odaka sebelumnya itu soal Minami yang bukan adiknya dia. Makanya dia tuh nyoba tanya langsung ke Minami di sini. Minami di dunia nyata ya dia tanya buat masih ini bener apa enggak gitu. Dan di sini ya kayak Minami yang sudah tahu jawabannya dia cuma bisa diem dan cuma bisa minta maaf aja kan. Dan dia jujur sambil nunjuk kalungnya yang ternyata kalung yang ada logo kucingnya itu, yang ada bentuk kucingnya itu ternyata ada terukir nomor 17. Ini aku memang nggak terlalu bahas sih, tapi misalnya perihal kalung ini ternyata memang benar itu adalah tanda identitas dari Minami sebagai agent, yaitu kode number 17. Ternyata langsung terjauh di sini kode numbernya ya. Dan karena hal ini juga kan ya mau gak mau kan hari Minami langsung jujur kan apa adanya dan dia langsung ceritakan semuanya. Jadi ini kayak agak track back ke masa kayaknya 4 tahun yang lalu yang dimana itu yang tempatnya itu ada di rumah yang sama yang di mimpi itu didatangi sama Odaka, yaitu rumah keluarga Yorosu. Di situ lah ya mereka lagi tinggal berdua karena ternyata orang tuanya Baku sama Minami baru aja meninggal. Dan di sini Minami juga sepertinya belum tahu apa-apa soal kenyataannya Baku ya. Jadi ya mereka cuma hidup biasa seperti kakak adik pada umumnya aja gitu. Nah pas si Minami lagi mau keluar buat nyapu halaman ya tiba-tiba kan ada orang datang ke depan rumah dia dan datang adalah si Komandan Zero yang dia bilang dia ngaku kalau dia itu adalah atasan dari kedua orang tuanya Minami. Dan dia itu katanya pengen membicarakan sesuatu tapi jangan sampai kakaknya Minami tahu gitu. Nah, mereka kan pergi ke tempat lain kan. Dan situ sama si Komandan Zero dijabarkan semua kenyataan soal keluarga Minami. Jadi soal ayah sama ibunya Minami katanya kan kerja di bisnis properti ya. Kan mereka kerja di bisnis properti, tapi sebenarnya itu kerja mereka itu cuma sebagai penyamaran doang. Aslinya mereka itu ternyata adalah agennya kode. Iya.
ternyata orang tuanya Minami dan juga Baku adalah agennya kode juga, tapi nggak dijelaskan sih mereka kode nomor berapa, nggak dikasih tahu, cuma mereka dibilang itu mereka agennya kode, yang berarti kemungkinan mereka mati ini juga mati dalam misi, mungkin gitu ya. Terus juga perihal Baku juga dijelaskan, yaitu kalau ternyata Baku itu bukan kakak kandungnya Minami, tapi bisa dibilang ya, tapi menanyakan kayak orang khusus yang memang lagi diawasi sama kode, dan kedua orang tuanya Minami ini adalah yang ditugaskan buat misi itu. Jadi yang bisa dibilang keluarganya Baku itu bukan keluarga kandungnya dia, ini cuma keluarga settingan, yang dibuat untuk mengawasi Baku. Jadi ya konsepnya kayak apa ya? Bisa dibilang konsepnya kalau dibilang kayak keluarga Forger di Spy X Family ya bisa, tapi kayak versi lebih darknya, bisa dibilang versi lebih kompleksnya lah. Kalau di keluarga Forger di Spy X Family kan kayak lebih ke arah komedi kan, kalau cerita seperti itu, meskipun ya sama-sama keluarga, meskipun ya sama-sama ada unsur spy-nya gitu, cuma ya mereka kan lebih ringan, cerita kali kan lebih kompleks, jadi kayak gitu lah, kayak keluarga Forger di Spy X Family, ada juga mungkin keluarga Romanov di movie-nya Black Widow. Ya, memang ini keluarga settingan aja yang memang sengaja dibuat untuk keperluan misi. Tapi kalau untuk Minami sepertinya ya, kalau untuk Minami kayak beda case, karena sepertinya di sini Minami itu posisi itu memang adalah anak kandung dari keluarga Yorosu itu sendiri. Sementara Baku itu cuma kayak orang luar yang sengaja dimasukkan ke dalam keluarga Yorosu untuk diawasi sebagai bagian dari misinya mereka sebagai anggotanya kode. Kayak gitu ya. Jadi ya ini makanya menjadi ini yang bilang jadi timbul pertanyaan baru. Kalau Baku bukan anggota keluarga asli dari keluarga Yorosu, lantas jadi siapa gitu? Ini juga halnya juga sampai bikin Minami ya pusing kan, karena dia kaget tiba-tiba dikasih fakta ditimpa tsunami fakta segede ini, ya gimana dia nggak bingung gitu loh. Dan akhirnya jadi kan dikasih Malaysia kan nawari buat Minami itu untuk ikut pelatihan agent kan, dan ini ya singkat cerita si Minami mengikuti ajakan itu, dan dia harus dilatih kan sama kode dalam beberapa hal, dari latihan bertarung, terus juga dia latihan menembak, semua pokoknya dia kan semua pelatihan ala agent ini benar-benar dilewati semua sama Minami sampai diarahkan benar-benar menguasai semuanya, dan langsung ditunjuk sebagai penerus misi yang sudah ada tadi itu, misi mengawasi Baku. Dan akhirnya dia juga langsung dapat nomor kodenya dari si Komandan Zero, yaitu dengan kasih kalung sebagai penanda identitasnya dia dengan nama kode number 17. Nah ini yang juga unik sih, kenapa kok langsung loncatnya ke 17 gitu, kenapa nggak 7 ke 8 gitu, kode number 8 atau berapa. Tapi ini kayaknya masuk akalnya adalah karena Minami itu cuma agent yang bisa agent yang levelnya level menengah, bukan agent yang level tinggi kayak dari kode number 1 sampai kode number 7 gitu, kayak gitu ya. Jadi kemungkinannya memang ada pengkategoriannya sendiri dari beberapa agent di organisasi kode. Jadi kayak agent yang nomornya cuma 1 digit itu biasanya adalah agent yang notabene memang punya misi khusus yang benar-benar jadi frontman-nya buat misinya langsung. Ya ini kayak kode number 1 alias Sik, terus juga kode number 2 alias The Lady, lalu ada Citri, lalu ada Odaka yang jadi yang dulu jadi kode number 4, dan seterusnya sampai Baku ya jadi kode number 7, kayak gitu ya. Sementara untuk yang kode ke agennya notabene itu nomornya itu 2 digit, mereka jadi ditugaskan buat misi yang notabene kategori menengah. Contohnya kayak Minami ini, notabene kan misinya kan cuma sebatas mengawasi Baku kan. Jadi kayak gitu ya, karena misinya cuma mengawasi Baku dan nggak benar-benar terlibat langsung dalam pertarungan, makanya gitu kodenya, maka dia dikategorikan sebagai agent tingkat menengah yang notabene pekerjaannya tuh nggak benar-benar harus jadi frontman banget atau jadi bilang. Ya meskipun ya ini juga masih jadi tipe pertanyaan juga sih, kenapa kok penomorannya acak banget gitu. Tapi ya kalau dibilang ada cocok lagi sama penomoran 1 digit ya masih masuk aja. Bisa aja kan kayak 17 itu kayak bisa dipisah jadi 1 tambah 7 sama dengan 8. Jadi kalau dibilang kayak ada bau-bau kode nomor X-nya bisa aja. Ya ini kayak penomoran nomor punggungnya Tsubasa di komik lah ya, waktu dia main di Barcelona kan. Kalau bagi yang ngikuti komik ada Tsubasa ya kan, Tsubasa kan waktu dia pindah ke Barcelona itu kan nomor punggungnya kan 28 kan, tapi 28 itu juga di tengah-tengah itu ada lambang plusnya kan.
yang menenangkan 2 tambah 8 adalah 10. Yang nambah 10 itu adalah nomor punggung khasnya si Tsubasa di timnas Jepang. Jadi ya mungkin nomornya Minami juga gitu ya, mungkin 17 itu ya 1 tambah 7 sama dengan 8. Jadi bisa dibilang itu Minami adalah kode nomor X tapi secara tidak tersirat. Kayaknya segitu ya kalau aku lihat. Jadi ini semua dijabarin lah di sini sama Minami. Dan ya Baku yang menyadari hal ini yang emosi dong, karena dia itu kayak merasa padahal dia merasa dikecewakan kan sama Minami, karena Minami kan dia kan itu kan si Baku kan udah bener-bener benci banget sama kode kan sekarang, tapi bisa-bisanya adiknya sendiri itu ternyata bukan adik kandung dia, dan ditambah lagi adiknya dia itu adalah agennya kode yang ada agen dari organisasi yang dia musuhi sekarang gitu ya. Gimana dia gak emosi, banget juga dia dari raut mukanya Baku itu benar-benar dia benar-benar emosinya loh itu, sampai dia harus ditahan dan ditenangkan sama si Pak Fujimi. Dan karena si Minami pergi dari sana kan buat tenangin diri sampai biar Baku juga makin emosi kan. Jadi tadi juga ditambah juga sama si Nagumo kan, yang juga sempat tanya soal ini ya, soal dia itu masih bagian dari kode atau enggak ya, kan memang sempat tanya gitu kan di sini ya. Kalau Minami sih bilangnya dia masih bagian dari organisasi kode, cuma ya dia masih belum yakin, masih belum tahu gimana lanjutannya. Dan bahkan di sini kan juga Nagumo sempat tanya, sempat berpikir kalau jangan-jangan perasaannya Minami kepada Baku itu memang benar-benar perasaan murni yang gak dibuat-buat gitu. Dan jika di sisi lain kan ada si Pak Fujimi sama Baku kan cuma tinggal berdua di showroom kan. Nah di sini si Baku juga sempat cerita karena dia itu kayak merasa kok mimpinya dia kali yang dia datangi kali ini kok kayak familiar. Ternyata dia itu memang pernah mengalami hal yang sama di mimpi itu sekitar 2 tahun sebelumnya. Jadi berarti ini 2 tahun sebelum Baku jadi Kame Densetsu. Karena ya misinya nolong kucing itu adalah benar Baku alami dulu di dunia nyata. Tepatnya 2 tahun sebelumnya waktu dia itu ini bantu nama pemilik kucing yang namanya Jako ya, nama kucing juga sama-sama Jako, dan nama pemiliknya Nina ya berarti ya namanya kalau salah. Tapi kali ini yang nolong nyari kucing itu si Baku. Nah setelah ya sikatnya Baku nyari kucingnya di mana, terus ketemu dikasihkan ke Nina. Nah pas si Baku itu selesai ngasih kucingnya, tuh tiba-tiba baunya dia ketabrak meter kecil gitu yang sampai bikin bahunya tuh luka. Jadi ya ini ya mungkin yang soal Baku pernah ketiban meter itu di sini ternyata bukan meter gede, tapi meter yang kecil banget ya. Jadi kayak mungkin cuma seukuran kelereng atau lebih kecil atau seukuran sama itu, tapi itu bikin baunya Baku itu luka gitu. Jadi kalau luka kayak habis kena tembak gitu lah. Makanya karena itu adalah satu memori yang bisa paling berharga ya, makanya itu yang jadi tema mimpinya Minami. Jadi sepertinya itu juga jadi momen yang benar-benar paling berharga buat dia ya, makanya akhirnya mimpinya dia itu jadi kayak gitu. Dan pas lagi ngomong soal ini kan tiba-tiba kan alarm dari sensornya Baku kan bunyi kan. Pas si Baku lihat dari sensornya itu ada siapa yang datang, ternyata yang datang ke rumah dia adalah si Odaka ya, tanya soal Seventeen lagi di mana ya, si Minami itu di mana gitu. Jadi juga Odaka juga agak ngeselin sih, kayak ngomongnya kayak asal banget gitu. Gimana kan dia kayak agak kecewa sama Baku ya, karena dia itu malah biarin Minami pergi gitu. Karena dia itu merasa kalau karena Minami itu adalah agentnya kode, Odaka merasa kalau itu bisa dimanfaatin buat ngorek informasi dari Minami soal kode itu kayak gimana. Tapi kayak omongannya Odaka kan kayak gak mikirin keadaannya Baku sekarang gitu. Apakah juga untungnya di sini juga sama Pak Fujimi dibela banget oleh si Baku. Jadi emang benar-benar ini tumben-tumbenan ini Pak Fujimi, kayak benar-benar andilnya gede banget dan benar-benar jadi frontman-nya Baku gitu. Di saat kondisi Baku sendiri juga lagi kalut banget kan. Jadi ya benar-benar berdiri paling depan buat membela Baku gitu. Ini menurutku keren sih Pak Fujimi di sini. Dan ya karena si Baku benar-benar lagi bingung harus jawab apa ya, dia ninggalin si Odaka kan. Nah dia akhirnya terjadi percakapan antara Pak Fujimi sama Odaka yang akhirnya terjadi setelah sekian lama setelah Odaka menghilang kan. Berarti itu hanya pertemuan pertama mereka setelah Odaka resign dari kepolisian ya.
ya itu kan kayak si Pak Fujimi tanya ya ke si Odaka soal keadilannya dia itu apa rasa keadilan selama ini dia yang dia pegang itu kemana gitu, kok dia jadi karakter yang kayak agak jadi orang yang kayak heartless banget gitu di sini, dan kayak cuma fokus buat balas dendam gitu ke kode, padahal kode ini kan juga di panahnya Pak Fujimi adalah organisasi yang bertujuan buat melindungi dunia kan. Iya memang kode itu punya sisi gelapnya lah, tapi kan tujuan mereka ya jelas itu, yaitu melindungi dunia dari ancaman-ancaman yang membahayakan gitu, kayak contoh kayak Nightmare kan itu juga, dan itu juga mungkin ya itu juga bisa jadi alasan utama kenapa Odaka join sama kode kan, ya meskipun ya Odaka di counter kan, karena kalau jadi bilang kalau ancaman utama itu bukan cuma para Nightmare, dan perihal keadilan ini juga keadilan seorang polisi ya, sebenarnya jiwa keadilan seorang polisi itu juga sama Odaka dibilang ya aku bukan anggota polisi lagi, makanya jadi kayak seperti ngomong ya kalau jadi memang cuma fokus untuk balas dendam sama kode aja, dan aja udah soalnya sama Odaka ditinggal di sini gitu apa si Pak Fujimi, dan singkatnya udah akhirnya Baku balik lagi ke mimpi, lebih ke mimpinya Minami, dan dia juga sempat ngomong ketemu lagi sama Nemu ya, dimana Nemu juga menceritakan semua percakapan dia sama Minami sebelumnya yang soal tanya tujuannya Minami itu jadi agent itu apa. Jadi juga ini pinternya Nemu sih, dia merasa kalau dari percakapannya sama Minami waktu itu, dia merasa kalau Minami itu tujuannya jadi agent itu bukan demi perdamaian dunia semacamnya, tujuan dia cuma satu, yaitu melindungi satu-satunya kakak tersayangnya dia. Itu yang ini memang gak dijelaskan secara tersirat sama Minami, tapi di sini pinternya Nemi itu bisa langsung ngeh loh arah pembicaraannya kemana gitu. Jadi dia kayak punya feeling kalau sebenarnya ya Minami itu rasa sayangnya dia pada kakaknya itu benar-benar tulus, terlepas dia itu adalah anggota agent kode atau gimana, dia benar-benar sayang sama kakaknya. Ya ini juga sebenarnya cukup wajar sih ya, karena kan Minami kerja di agentnya kode kan juga apa sebelum dia waktu dia itu masih ya waktu dia itu ya masih udah tinggal sama Bagus sebagai kakak adik kan, jadi ya wajar sih karena sebenarnya mereka udah tinggal bersama sejak kecil sebagai kakak adik ya, maklum kalau Minami itu ya masih punya hati gitu, dan juga masih punya rasa sayang benar-benar tulus sama kakaknya gitu, sekalipun kakaknya bukan kakak kandungnya, feeling gue sih gitu ya. Dan juga bahkan ada momen dimana kan Minami sempat mau ngasih tahu kakaknya soal ini kan, soal semua rahasianya perihal dia itu bukan bagian dari keluarga Yorosu dan juga semacamnya. Nah tapi sama Kobayashi kan sempat diancam sedikit ya, kalau misalnya Minami membocorkan hal ini pada Baku, maka misi menguasai Baku ini bakal dialihkan ke agent lain. Dengan kata lain, hubungan persaudaraannya Minami dengan Baku bakal berakhir saat itu juga. Jadi kayak agak sedikit diancam sama Komandan Zero. Ini memang agak kampret juga sih Komandan Zero, kayak main ancam-ancam kayak gitu. Dan karena hal itu juga makanya si Baku yang mendengar kata-katanya Nemu, dia mulai akhirnya menemukan jawaban atas apa yang harus dia lakukan nantinya. Dan di sini kan si Minami versi dunia mimpi kan masih tetap fokus nyari kucing yang nyari kucingnya kan yang hilang itu. Dan pas dia lagi nyari kucing ini, dia didatang lagi sama Sisik, dan nggak pakai basa-basi langsung ubah dia menjadi Cat Nightmare, dan tepat saat itu juga akhirnya Baku datang kan buat melawan Cat Nightmare, dan dia langsung berubah jadi Seizo Katastrom yang dikiranya sama yang juga sempat ditanya juga sama si Sik ya, apakah kamu udah menemuin jawabannya ya. Jadi kayak sama si Baku bilang kalau jawabanku tetap gak berubah ya, yaitu dengan dia nyebut misinya dia harus save the cat, dan cuma dari sini Baku langsung berubah jadi Kamen Rider Seizo Katastrom. Dan ya si kiranya jawabannya Baku ya Baku bakal menghancurkan si Cat Nightmare, karena kan memang pilihannya cuma dua kalau menurut si gitu. Pilihannya adalah Cat Nightmare dibiarkan hidup, tapi ada resiko Baku bakal mati gara-gara hal itu, meskipun ya Minami tetap selamat, walaupun Nightmare tetap ada dalam diri dia, atau Cat Nightmare dihancurin tapi ada resiko Minaminya juga ikut mati, kan pilihannya cuma itu. Nah di sini ya Baku ya juga beda karena kayak kapan dulu sama kata-katanya Sik lah ya, dia tetap menyerang si Cat Nightmare, dan di satu titik ya akhirnya karena ada momen di mana si dunia mimpinya Minami itu udah hampir hancur ya, jadi juga akhirnya bikin dan juga ada momen di mana Baku kayak mulai masuk ke dalam pikiran dia sendiri kan, pas dia tuh ngingat momen kebersamaan dia bersama Minami, dan dia juga akhirnya sadar kalau
dia itu kalau Minami itu memang bagian mau dia itu agennya Koda atau enggak, Baku itu nggak peduli. Bagi Baku, Minami itu tetaplah adiknya dia. Minami itu tetaplah keluarganya Baku yang sangat berharga. Itu yang keputusannya dia bersama Baku. Jadi dia nggak peduli mau Minami agent Koda atau apa, dia nggak peduli. Dia tetap Minami tetap adiknya. Dan karena hal itu juga itu men-trigger si dua mekaselnya Baku itu buat kayak bergerak sendiri bagian kipasnya kan, dan muter ke bagian ke mode ordernya. Dan itu juga Kamada Zetsu Catastrom akhirnya bertransformasi menjadi variasi keduanya, yaitu Kamada Zetsu Order. Dan menurutku ya juga transformasinya Baku menjadi Kamada Zetsu Order itu juga cukup menarik ya, karena kan dia kan beralih dari dia peralihannya kan dari Kamada Zetsu Catastrom ke Zetsu Order dulu kan, dan itu kayak apa ya, kayak armornya kayak cash off gitu lah, kayak cash off, dan ya kayak apa kan cash off juga sih, lebih tepatnya kayak ini kayak peralihannya dari Agito Burning ke Agito Shining. Jadi kayak armornya kayak pecah gitu, pecah keluar, armor pecah jadi kan menghasilkan wujudnya lebih slim, yaitu si Zetsu Order. Itu cukup unik sih, jadi kayak apalagi jika standby juga kayak casey banget standby pasti jadi Zetsu Order itu. Jadi ya ini ada debut dari Kamada Zetsu Order yang menurutku cukup epic ya. Jadi emang bener sih katanya Bang Reza, nggak bisa dijelaskan dalam satu video doang sih kalau debutnya doang, karena banyak momen epicnya. Bagi jika pas bagian si Baku itu ternyata bisa kayak merestorasi dunia mimpi yang sudah hancur hanya dengan dia menerbangin si dua kapselnya doang. Jadi emang kekuatannya jadi bilang ada mirip-miripnya Crosshair sama Crosshair dan juga Geatsnan ya, itu sama-sama kekuatan untuk membangun ulang lingkungan yang sekitarnya yang sudah hancur, cuma kayak versi dunia mimpi. Jadi bener kata Bang Reza, ada ini kayak kekuatannya secara langsung mirip kayak Geatsnan ataupun Crosshair yang punya kemampuan penciptaan, tapi ini versi dunia mimpi, simpelnya kayak gitu. Dan juga apalagi ya, satu lagi itu satu lagi itu Baku itu punya kemampuan yang dia tuh bisa memisahkan orang dari nightmare yang sudah berubah jadi nightmare dari nightmare-nya sendiri. Ini kan ini juga ada mau di mana si Baku itu hampir diserang sama kayak nightmare, dan dia kayak kelihatannya dia kayak berubah jadi kayak semacam kayak data-data analisa gitu kan ya, kayak ini kayak game sniper elite lah kalau bisa dibilang. Jadi pas dia udah menganalisa itu, dia langsung ngasih serangan cukup pas ya, satu telak cukup pas yang enggak ngelakuin vital, akhirnya bikin si Minami bisa dipisahkan dari Cat Nightmare-nya tanpa menggunakan Minami sama sekali gitu. Ini gila nih, kekuatannya OP banget, padahal baru super form ini. Baru super form tak buat tapi kekuatannya udah so OP ini. Ini benar-benar berkebalikan dari Zetsu Catastrom ya. Yang namanya kan Zetsu Catastrom itu kan temanya kehancuran. Nah, Zetsu Order ini seperti kayak mengatur semuanya biar lebih rapi dan teratur gitu. Ini gila sih. Jadi kayak makna formnya benar-benar dapet ya. Jika kan Minami Baku juga bilang kalau dia nggak akan membiarkan mimpi buruknya itu menjadi kenyataan. Jadi kayak ini benar-benar berkebalikan dari Zetsu Catastrom yang tujuannya adalah kehancuran gitu. Dan udah sih ada si Ketahuan dibantai sama si Zetsu Catastrom, yang bahkan jika dia juga bisa memanipulasi environment mimpi di sekitarnya. Dan udah Ketahuan dihabisi dengan satu finish yang cukup telak, yaitu Order Ender. Rezeki yang cukup telak, karena selain rezeki dia juga bikin si Ketahuan kenabrak sekitarnya, dan akhirnya langsung udah kalah dan Ketahuan hancur di sini. Dan akhirnya Minami berhasil selamat. Dan ya aku memang nggak bisa jelasin secara detail sih itu ya Zetsu Order ini kayak gimana battlenya. Jadi kalau misalnya penjelasan aku kurang pas ya, ini aku mungkin bakal sertakan ininya soal ini ke videonya Bang Reza yang bahas detail dari battlenya, dari debutnya Zetsu Order. Itu Bang Reza udah bikin satu video sendiri yang cukup panjang tentang penjelasan dari Zetsu Order ini kayak gimana. Jadi kalian bisa mampir aja ke videonya Bang Reza. Nanti aku bakal sertakan linknya di kolom deskripsi lah kalau misalnya kalian penasaran videonya kayak gimana. Dan ya udah sini Cat Nightmare-nya kalah, Minami berhasil selamat, dan di sini juga sih sampai bingung ternyata ya apa ya, sih kayak kayak bingung ya karena Baku punya kemampuan yang se-OP ini gitu ya. Dan akhirnya karena ini juga ada kayak dia berencana buat mengalihkan perencanaannya dia ke hal lain, yaitu dimana dia itu kayak ngelirik ke arah Nemu kan. Jadi sepertinya target berikutnya sedikit adalah si Nemu di episode berikutnya ya kalau bisa dibilang. Dan ya udah, jadi misalnya bisa didorong dengan jadi kayak udah spesial aja kan ya, jadi didorong dengan momen cukup heartwarming di mana Baku nyapa sarapan di Zetsu Room, dan ada Minami yang juga masih agak canggung, dia ada sarapan bareng sama dia.
dan Baku juga bilang kalau kedepannya nanti dia bakal menyelesaikan semua urusannya ya, baik soal Seven maupun soal Seventeen. Jadi ya, dan juga ditutup dengan Baku yang dalam hati ngomong, mulai hari ini semoga kamu bisa bermimpi yang bisa memimpikan mimpi yang semoga mimpimu kamu bisa apa mulai hari ini semoga mimpimu bisa kamu bisa selalu bermimpi indah. Jadi kayak kata-katanya Baku pas awal-awal serial Zetsu lah, yang kayak mendoakan pemilik mimpi biar dia itu bisa bermimpi indah terus gitu loh. Sampai ya meskipun kayak mau bikin agak sedikit salfok ya, itu Baku makan roti panggang yang gosong. agak bikin salfok juga jadi pakai itu. Nah, ya udah episode berakhir dan langsung aku bahas previewnya aja ya, karena di sini bisa bilang kayaknya apa ya, bisa dibilang kayak pertarungannya Baku sama Kode sebenarnya sudah benar-benar bakal dimulai di sini ya, dan sebenarnya Baku sebenarnya bakal melawan Komandan Zero ya di sini. Yang ini ada momen di mana si Baku itu kayak apa ya, kayak masuk ke dalam mimpinya Komandan Zero ya, dan bakal menghadapi dia di sana. Terus juga ada bagian masih itu juga sebenarnya udah mulai bergerak ngincar Nemu di sini. Lalu ada penampakannya sosok yang mungkin ini ya, yang disebut sebagai Dark Zetsu ya, Zetsu yang warna hitam, apa Zetsu ireng nggak bisa dibilang. Ya, ini bukan Zetsu ireng juga sih, kayaknya itu cuma kayak perwujudan nightmare yang berbeda kayak Zetsu ya, kayak ini ya, kayak dulu pas muncul si barrier nightmare kayak gitu sih sini gua. Dan bakal ada pertarungan antara Komandan Zero lawan Zetsu Order juga sih. Jadi ya sebenarnya memang apa namanya perselisihan utamanya bakal dimulai di episode berikutnya sih. Apalagi juga langsung ini boleh menjadikan tantangan besar bagi super formnya Zetsu juga kan di sini. Langsung lawan bos-bosannya loh. Jadi kayak Komandan Zero kayak beralih dari mentor jadi musuh utamanya Baku sekarang. Ya kayak gitu aja bahasannya, aku juga bingung mau bahas apa lagi sih. Jadi ya gimana ya, esensinya memang ditutup dengan konklusi cukup heartwarming, tapi memang cukup masih menyisakan banyak pertanyaan aja soal Baku itu sebenarnya siapa. Tapi sepertinya sih pertanyaan soal itu bakal dijawab di episode 21 nanti, soal Baku itu, soal identitasnya Baku, karena kan ini juga ada momen di mana Baku kayak melihat masa lalu dia kan, yang narapin dia itu masih kecil, dan juga ada sosok laki-laki yang sepertinya adalah ayahnya dia, yang dimana kan Baku kayak lagi kagum-kagum sendiri lihat motor Zero Rider kan. Jadi ya sepertinya masalahnya Baku itu bakal diungkap nanti di episode 31. Filmku sih gitu ya. Ya udah pasti gitu aja, aku belum mau ngomong apa lagi. Tadi juga aku mohon maaf ya, aku belum bisa bahas soal ini apa namanya pengumumannya Kamen Maisu juga, karena aku masih benar-benar masih ada kerjaan di luar nge-YouTube ya, benar-benar padat banget. Jadi aku masih sulit nyari slot waktu buat bahas Kamen Maisu. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahas sampai sekarang ya, aku mohon maaf dulu ya. Aku bakal usahain lah nyari slot waktu buat bahasnya. Jadi jelas sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini. Subscribe juga channelku kalau suka mau channel ini. Dan kalau ada yang mau kalian juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih link tunggu juga bisa klik terakhir di kolom deskripsi di bawah. Ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Hanis 412.